terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 73. Tapi sebelumnya, izinkan saya mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku. Ku tenang sebab Kau aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Mazmur 73 sampai 89 ini menceritakan tentang pergumulan dan pengharapan. Nah, jikalau saudara-saudara memiliki waktu, ada baiknya saudara membaca Mazmur 73 sampai 89 ini, karena ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi pergumulan, Bapak Ibu. Setiap orang itu memiliki yang namanya pergumulan, Bapak Ibu. Baik itu pergumulan karena ekonomi, ya, pergumulan karena keluarga, karena pekerjaan, karena tekanan dalam lingkungan, baik kaya ataupun miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua orang memiliki pergumulan. Kadang-kadang pergumulan itu, Bapak Ibu, dapat membuat kita sakit, ya, dapat membuat kita stres, bahkan kadang-kadang kita bisa mengambil tindakan yang fatal, bunuh diri, atau kita ingin mati, Bapak Ibu, karena pergumulan itu, Bapak Ibu. Nah, sering sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya mereka lari kepada hal-hal yang melanggar hukum, yaitu dengan memakai narkoba. Dikira dengan memakai narkoba atau minum-minuman dia bisa melupakan permasalahannya, tetapi itu tidak akan bisa, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa lari daripada pergumulan. Kita tidak akan bisa lari daripada kenyataan. Kita harus hadapi pergumulan itu. Firman Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan. Dan sering sekali, Bapak Ibu, kita itu bertanya, ya, di manakah Tuhan saat aku menghadapi pergumulan? Di mana Tuhan itu saat aku sedang dalam kesesakan? Padahal aku sudah setia di dalam beribadah, aku sudah setia di dalam melayani, tapi kok
sepertinya aku tidak mendapat pembelaan daripada Tuhan. Nah, bahkan sepertinya kita berjalan sendiri, ya, tanpa campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pelayanan ataupun ibadah bukanlah identik dengan kedekatan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Bukan. Untuk itu Bapak Ibu, kita, saudara-saudaraku, kita mau belajar bersama-sama dalam Mazmur pasal 73 ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15, maksud saya, itu memberikan penjelasan kepada kita, menceritakan kepada kita latar belakang daripada pergumulan itu, Bapak Ibu. Latar belakang daripada persoalan yang kita hadapi sehingga membuat kita ini tertekan. Apa itu pergumulan? Kalau kita melihat di sini, ayat 1, sesungguhnya ini Mazmur 73 ini ditulis oleh Asaf, makanya dikatakan Mazmur Asaf. Asaf itu seorang penyair juga, tetapi juga dia seorang pelayan, dia juga seorang musisi, Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati, dan dikatakan di sini baik bagi mereka yang tulus hati, Bapak Ibu. Tulus hatinya. Mengenal hati, mengenal Tuhan itu perlu ketulusan, Bapak Ibu. Jangan bercabang-cabang. Tulus bagi mereka yang bersih hatinya, Bapak Ibu. Nah, ingat firman Tuhan. Waktu Tuhan mengutus hambanya Samuel untuk mengurapi Daud, Tuhan berkata kepada Samuel, dia katakan, manusia mandang rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Hati Daud itu tulus, Bapak Ibu, baik. Jadi itu. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nah, mulai masuk dalam pergumulan. Jadi ini orang baik, Bapak Ibu, ya. Ya, orang baik, ya. Hatinya tulus. Nah, tetapi dikatakan terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual karena aku melihat kemujuran. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecoklakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual. Sebab itu orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku. Tak berstanda, tak bersalah, namun sepanjang hari kena tulah dan kena hukum setiap ini. Bapak Ibu, ini dia mulai masuk di dalam pergumulan, Bapak Ibu. Apa pergumulan dia? Dia sebagai orang yang tulus hati, orang yang melayani Tuhan, ya. Dia melihat dalam kenyataan, ya, ada suatu perbedaan yang dia lihat, yang begitu nyata dia lihat. Ya, kemujuran daripada orang-orang fasik. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang fasik? Ya, bagaimana mereka hidup? Mereka bersenang-senang. Ya, bagaimana keadaan tubuh mereka? Gemuk, sehat, Bapak Ibu. Itulah yang dilihat daripada penulis Asaf ini, Bapak Ibu. Nah, itu yang dia lihat. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu ternyata hidupnya lebih baik daripada saya, lebih beruntung daripada saya. Nah, ini tekanan terhadap dirinya, ya,
Saya mempertahankan perbuatan saya, mempertahankan kelakuan saya bersih. Tapi kenapa kok saya mengalami hal ini, Bapak Ibu? Jadi pergumulan itu terjadi karena ada suatu masalah, ya, tekanan hidup yang terjadi pada dirinya, ya. Itu tadi saya katakan tekanan ekonomi, tekanan lingkungan dan sebagainya, Bapak Ibu. Sehingga itu menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, putus asa, depresi, Bapak Ibu. Nah, bahkan seperti tadi yang saya katakan, ya, ada yang sampai bunuh diri, mau mati, Bapak Ibu. Dan ternyata ini dialami oleh orang percaya, Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 34, di situ ada tertulis bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya, Bapak Ibu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Sudah diakui di dalam Mazmur itu, Daud yang menulis, Bapak Ibu. Di tengah-tengah di pelariannya, di tengah-tengah dia pergumulan, banyak kemalangannya, tetapi dikatakan Tuhan meluputkannya, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi di dalam Mazmur 73 1 sampai yang ke-15. Dan berkata di dalam Mazmur, seandainya aku mau, ya, sepanjang 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Berat, Bapak Ibu. Berat, Bapak Ibu. Nah, itulah pergumulan itu, Bapak Ibu. Pergumulan itu terjadi karena adanya permasalahan. Sehingga permasalahan itu menimbulkan tekanan. Tekanan itu menimbulkan dampak yang tidak baik. Depresi, stres, bahkan mungkin sakit. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekarang firman Tuhan memberikan solusi kepada kita, memberikan jalan keluar pada kita. Bagaimana, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan, ya, ketika kita menghadapi pergumulan? Ayat 1 sampai ayat yang ke-14 tadi, ya, latar belakang daripada pergumulan itu tadi. Nah, ayat 14, Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu. Nah, ini sampai ayat yang ke-27 itu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan. Coba lihat, Bapak Ibu. Ayat yang ke-15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti Mazmur, aku berkhianat kepada angkatan. Seandainya, nah ini ada pengandaian, aku mau berkata-kata seperti itu, ya. Akhirnya mulai berkata-kata, mulai dia dirasuki oleh persoalan itu tadi. Kemudian akhirnya muncul kepahitan di dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa bertumbuh, yang membuat dia tidak bisa tenang dalam kitab Ayub. Sekarang dikatakan, Bapak, usahakan dirimu tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan itu, Bapak Ibu, bukanlah dibuat-buat. Ketenangan itu hanya dari Tuhan. Ketenangan itu ada karena ada penyelesaian kita dengan Tuhan. Penyelesaian hati kita, Bapak Ibu. Hati kita ada kejujuran yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Ada suatu Bapak Ibu, ada suatu perminta maafan kepada Tuhan, ada suatu minta pengampunan, penyelesaian kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jujur akan apa yang kita hadapi. Kalau kita melakukan dosa, kita harus jujur kepada Tuhan, sehingga akhirnya menimbulkan campur tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan ketenangan dalam hati kita. Barulah kita bisa berdoa, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau pergumulan itu terus merasuki kita, ya, dan kita sampai dia berkata-kata, ini muncul. Kenapa kita berkata-kata yang tidak baik? Karena adanya kepahitan di dalam diri kita. Ada suatu penyelesaian dosa, ada suatu dosa yang tidak terselesaikan dalam diri kita. Oleh sebab itu perlu pengampunan dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, berkata-kata dikatakan, aku sudah berkhianat. Nah, kalau kita itu sempat terjadi, tak ada gunanya lagi, Bapak Ibu, kita mengikut Tuhan. Kepahitan-kepahitan itu, ya.
ada di dalam hidup kita, tak akan bisa kita mengikuti Tuhan. Ayat 16, tetapi aku bermaksud mengetahui hal itu dan ini tadi Bu, Bapak Ibu, kepahitan itu tadi ya. Terus menerus kita pikirkan, kita renungkan, dan terus hati kita tidak sejahtera, Bapak Ibu. Akhirnya terjadi seperti itu, menjadi kesulitan untuk mengerti ya. Kenapa kita harus mengalami hal itu, pergumulan itu tadi. Ayat 17, sampai akan aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan, kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Apa itu tempat kudus Allah? Tempat kudus Allah itu adalah tempat kita bertemu dengan Allah. Karena Allah hanya berdiam di tempat yang kudus. Apa itu tempat? Tempat kudus itu di mana tidak ada lagi kebohongan, di mana tidak ada lagi kepalsuan. Yang ada itu hanya kejujuran. Kita mengakui seluruh ya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, kita memberi waktu, ya berdiam diri. Dalam kitab Ratapan ketika persoalan itu datang, lebih baik adalah baik seorang muda itu ya duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Artinya kita mengambil saat ya menyendiri, ya mengambil saat teduh, dan kita berkata-kata bersama dengan Tuhan. Adalah baik kita mulai menjalin komunikasi dengan Tuhan. Arti singkat kata, kita berdoa, masuk dalam tempat kudus Allah, berdiam diri, bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika ya kita sudah menyelesaikan dan hadirat Tuhan mulai melingkupi kita, apa tanda hadirat Tuhan itu? Ada ketenangan, dan kita mulai bisa berbicara kepada Tuhan, berdoa, dan kita mulai merasakan Bapak Ibu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, yang dia kerjakan pertama-tama Bapak Ibu adalah dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebagai campur tangan Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita berdoa. Lalu apa yang kita kerjakan lagi? Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi? Jangan pakai logika Bapak Ibu. Jangan pakai logika. Ya. Ketika mulai masuk persoalan itu, pergumulan itu, masalah pekerjaan atau keluarga, jangan pakai logika kita menyelesaikan. Mari kita tunduk pada firman-Nya. Lakukan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada, jangan berusaha menyelesaikan persoalan dengan pikiranmu sendiri. Penyelesaian Tuhan itu butuh waktu Bapak Ibu. Dan di dalam penantian pertolongan Tuhan itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesetiaan kita di dalam melakukan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan yaitu tidak melanggar firman Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 34. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam. Jadi jangan pakai pikiran kita Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa tidur, ya kita tenanglah hati kita. Tuhan, kuserahkan perhubungan saya ke dalam tangan-Mu, tenanglah hati saya, tenanglah hati. Pasti Bapak Ibu Tuhan akan campur tangan dan kita akan bisa tidur. Maka kita pun akan enak. Kalau tidak bisa lagi lakukan pekerjaan, ya mungkin Anda perlu keringat supaya Anda capek dan kemudian Anda bisa tidur. Karena tidur itu adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahnya Bapak Ibu. Anda akan lepas dari persoalan masalah yang Anda hadapi Bapak Ibu. Nah, itu dikatakan Bapak di dalam ayat ini Bapak Ibu. Ketika hatiku pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk aku, ayat 21. Aku dungu dan tidak mengerti Bapak Ibu, tidak mengerti. Tetapi seperti aku hewan dengan, tetapi dia tetap dia mengikuti Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan Bapak Ibu. Dia tetap berdoa, dia tetap membaca firman Tuhan. Nah, lalu apa yang dia lakukan? Tetap ikuti Tuhan. Apa itu mengikuti Tuhan? Mengikuti Tuhan itu tadi menjalin hubungan pribadi,
dan bertumbuh dengan firman-Nya, dengan membaca firman Tuhan. Tetap ikuti Tuhan. Itu namanya mengikuti Tuhan, Bapak Ibu. Lakukan, jangan nggak perlu banyak bertanya. Beda, belajar firman Tuhan sama menikmati firman Tuhan itu berbeda. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, itu belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan yang isinya otak, ada pengertian. Tetapi kalau menikmati firman Tuhan, makan kita, Bapak Ibu, ya. Kita nikmati, kita hayati, kita renungkan, Bapak Ibu, dan minta pertolongan, minta Roh Kudus untuk membantu kita melakukan, Bapak Ibu. Maka Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Maka genaplah firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melumpuhkannya. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 28. Nah, tadi ayat yang 21 sampai 27 itu menceritakan apa yang harus kita kerjakan. Ayat 27, sesungguhnya siapapun yang jauh daripadanya akan binasa. Kau binasakan semua yang bercina yang meninggalkan engkau. Ini penekanan lagi, Bapak Ibu. Ketika kita berpaling kepada yang lain, berpaling kepada pikiran kita, berpaling kepada nasihat-nasihat orang yang secara ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, berpaling kepada dukun dan sebagainya yang tidak memberikan saran sesuai dengan firman Tuhan. Disitulah kita berzinah dari Tuhan, berkhianat daripada Tuhan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, dikatakan di sini kita akan binasa, Bapak Ibu. Hati kita akan porak-poranda, ya. Kita tidak akan bisa bangkit, kita tidak akan bisa menang dari pergumulan itu. Bapak Ibu, untuk apa tujuan pergumulan itu? Untuk apa maksud pergumulan itu? Ayat yang kedua. Tetapi aku suka dengan Tuhan Allah, aku akan menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan pekerjaan. Kalau kita masuk dalam pergumulan dan kita menang, tujuan kita setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun masuk dalam pergumulan, supaya kita punya pengalaman bersama Tuhan, supaya kita menceritakan kepada saudara kita, menceritakan kepada suami kita, menceritakan kepada istri kita, menceritakan kepada anak kita, menceritakan kepada tetangga kita tentang kedekatan kita dengan Tuhan. Dan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan itu luar biasa, Bapak. Uang bukan segala-galanya, ya, pendidikan bukan segala-galanya, Bapak Ibu. Tetapi yang segala-galanya bagi adalah percaya kepada Kristus dan menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Ibadah pelayanan itu bukan segala-galanya, Bapak Ibu. Ibadah yang setiap minggu, bahkan Anda satu hari 3 kali Anda beribadah, itu tidak ada gunanya kalau Anda tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk kita menang dari pergumulan kita, Bapak Ibu, punyalah hubungan pribadi, hubungan intim dengan Tuhan. Nikmati hubungan pribadi. Dan di dalam hubungan pribadi ada 2 hal, Bapak Ibu. Kita berbicara dan Tuhan berbicara. Lalu kemudian kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam, puji nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya dan dipulihkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan.